tambahan atau penjumlahan, sehingga min itu bukan tambah sedikit urutannya, tapi tambah banyak. Ya. Sekarang masuk pada operasi penjumlahan bilangan bulat yang kedua sudah ya. Operasi hitung campuran. Yang dikatakan campuran itu ada dua kata hubungan.
Ya, ini ya, coba kesini ya. Ini ya. Jadi langsung ditulis angkanya akan muncul di ChatGPT-nya hasilnya 6. Tapi tidak dijelaskan caranya. Sedangkan yang cara manual kamu dijumlah dulu ya. Lalu dikurangi sehingga hasilnya 6 ya. Terus yang kelompok ini gimana? Yang pakai ini dijelasin. Nah, ini yang di ini ternyata dijelaskan nah, bahwasannya itu pertama yaitu 4 dijumlah terlebih dahulu hasilnya 16, lalu yang 16 dikurangi 10 sehingga hasilnya 6. Terus yang pakai kalkulator gimana kamu? Tuh, ada macam-macam. Ya, jadi coba dihitung. Tadi soalnya berapa? 4, coba ketik 4 ditambah ketik. Tambah 12 dikurangi 10. Hasilnya berapa? 6 ya. Jadi beda-beda ya. Maksudnya jawabannya tetap sama Bu. Namun ada perbedaan jawaban atau cara menjawabnya berbeda. Untuk di A itu dilengkapi nah. Jawabannya itu dijelasin. Nih, perbedaannya ya. Perhatikan di papan. Untuk ini tadi langsung diketik berapa?
Jawaban. Tapi kelemahannya menurut kalian itu di mana? Kurang penjelasannya Bu. Karena di sini tidak menunjukkan bahwa ini hasil dari ini ya. Jadi lebih baik kita menggunakan manual dulu. Kalau manual kita dijelaskan oleh seorang guru ya bahwasanya 4 ditambah 12 ini dari ini loh. Lalu kita kurangi dengan yang ini sehingga hasilnya itu adalah 6. Kan gitu ya. Jadi jawaban dari
konsentrasi lagi, konsentrasi lagi. 2 tambah 1. Jawabannya berapa? 3. Konsentrasi lagi. 1 tambah 1. 2 tambah 1. Nah, kelompok A. Ini sudah ada kode ini kelompok A ini nanti yang akan presentasi ke depannya. Ya, perhatikan lagi. Berarti yang nggak konsentrasi kan tuh. Ya, coba diperhatikan lagi. Kalau nggak kompak nggak duduk ini nanti. Yuk, ibu cek lagi ya. 4 kurang 2. Ya. 3 kurang 1. 5 kurang 3. Ya, betul. Kalau ada pertanyaan, yuk. Ini coba sambil dulu ya, sekarang apa? Kerjakan. Ditulis sama kamu. Jangan lupa, jadi di presentasi kamu paparkan juga ya kekurangan maupun kelebihan dari pembelajaran menggunakan AI ini apa ya. Terus referensinya juga dibukukan secara tertulis ya. Sudah kurang berapa menit lagi nih? Cek dulu. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi nanti coba kelompok B ya, presentasi depan ya.
Ini cara ibu mendeskripsi PPT ya nih. Nah, kita menggunakan sebuah aplikasi. Nah, di sini aplikasi itu juga bisa nak. Ya, aplikasi yang dapat mengedit itu ada apa saja? Canva ya. Itu bisa kita gunakan buat PPT seperti ini ya. Ini caranya lebih jelas ya. Bahwasanya kalau kita menghitung 2 plus 3, mobilnya kita berangkat 2 kali. Karena ada yang 3 maka mobil itu ternyata malah muter balik atau mundur sebanyak 3 langkah. Ya ini sehingga hasilnya itu negatif 1 ya. Jadi matematika itu adalah pelajaran yang sangat menyenangkan, bukan menegangkan ya. Kalau kalian bisa mengaplikasikan ya. Jadi matematika itu adalah pelajaran yang sangat menyenangkan, bukan menegangkan ya. Kalau kalian bisa mengaplikasikan ya. Ya, waktu habis. Sekarang silakan kelompok 2 presentasi dulu ya. Karena tadi perjanjiannya kalau yang terfokus maka harus presentasi duluan ya. Tidak apa-apa, untuk kelompok B atau kelompok 2 dulu ya presentasi yuk. Kalau waktunya nggak berikuti, sisanya kita presentasi dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Hasan Raki, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Hasil diskusi dari kelompok kami sebagai berikut. Kelompok kami menyimpulkan bahwa kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan karena pada kegiatan hari ini kita belajar menyelesaikan masalah matematika yang dengan menggunakan AI. Namun AI memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Di antara kelebihan AI adalah AI mampu membantu menyelesaikan masalah matematika yang kompleks dengan cepat, memberikan umpan baik efektif dan pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, mampu mengoptimalkan proses prediksi dengan analisis data matematik kekurangan. Kekurangannya AI pada pelajaran matematika, terkadang AI bahkan pada penilaian matematika yang kurang tepat, serta AI berbentuk pada kualitas data. Jadi jika si prosesnya itu jelek, maka AI itu bisa kurang. Kesimpulan refleksi kami adalah AI bisa membantu kita untuk di pelajaran matematika, tetapi kita tetap harus pintar pakai dan tidak cuma diikut AI. Karena AI itu tidak selalu benar, maka kita juga tetap harus belajar. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tambah dulu ya. Tadi di kelompok B itu ternyata pembelajaran matematika itu tidak selalu jenuh ya. Tapi dapat menyenangkan juga seperti halnya pada hari ini. Saya senang Bu belajar hari ini karena pelajaran matematika itu dapat dikombinasikan atau dapat menggunakan aplikasi AI. Namun di sini Bu, AI-nya itu ada error. Errornya itu Bu, jika sinyalnya sudah down, hasilnya tidak valid. Jadi Bu, kami di sini tidak menuntut harus menggunakan AI, tapi kita harus mampu mengontrol kebutuhan kita untuk AI ya. Baik, untuk kelompok B kasih apa? Untuk kelompok B ya, bagus. Sekarang kesempatan yang kedua untuk kelompok C dulu ya, karena saya lihat kelompok C sudah siap ya. Coba kelompok C presentasikan dulu, karena di sini tadi bentuk AI-nya itu beda-beda ya. Kalau yang kelompok B menggunakan Perplity ya, kelompok C menggunakan Gemini. Gemini apa Quiz? Kelompok C menggunakan Gemini apa Quiz? Gemini ya. Silakan kelompok C. Kelompok kalian silakan dulu presentasi hasilnya diskusi dari kelompoknya. Ayo silakan kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jadi saya perwakilan dari kelompok C. Saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok ini. Kesimpulan perbedaan belajar matematika AI dan secara manual adalah kalau belajar dengan AI, kita dapat menjawab dan mendapatkan solusi secara instan. Kalau secara manual, kita dapat membantu membangun pemahaman kita dan mindset yang lebih kuat, dan bisa melatih ketekunan, kesabaran, dan kemampuan kita untuk berpikir. Refleksi dari kelompok saya adalah
gunakan metode manual untuk memahami AI sebagai alat untuk memperkuat pemahaman dengan cara alat untuk tidak hanya belajar matematika, tetapi juga membangkitkan keterampilan yang lebih luas seperti pemikiran logis dan pemecahan masalah yang efisien yang penting dalam setiap aspek kehidupan. Sekian dari diskusi kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok C itu ternyata menyimpulkan perbedaan antara pembelajaran menggunakan AI dan tidak menggunakan AI. Kalau menggunakan AI, oke Bu, kami dapat menyelesaikan sebuah masalah atau sebuah soal itu dengan cepat dan instan. Tapi Bu, kalau secara manual Bu, kita itu Bu emang tidak secara instan mendapat jawabannya, tapi dapat melatih kesabaran kita, melatih pola pikir kita untuk meningkatkan cara berpikir kita lebih maju lagi untuk mengerjakan sebuah masalah. Sehingga kesimpulannya itu atau refleksinya yang diperoleh kelompok C itu adalah penggunaan metode atau penggunaan aplikasi AI itu ternyata tidak digunakan untuk pelajaran lainnya juga, tapi dapat digunakan untuk semua metode pembelajaran atau masalah-masalah lainnya. Menggunakan untuk kayaknya kalau AI itu Bu, kata kelompok C tadi, dapat membuat kita puisi, menyelesaikan sebuah puisi. Berarti itu di pelajaran bahasa Indo. Di matematika juga bisa Bu. Tapi itu kelemahannya, tidak melatih otak kita untuk lebih berpikir lebih keras lagi ya. Oke, untuk Bapak C kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Karena waktunya sudah habis ya, untuk pembelajaran matematika Ibu tutup sekarang. Tapi sebelum Ibu tutup, seperti biasa, di kanan kiri kalian perhatikan, adakah kotoran atau bekas-bekas tadi kalian sebelum masuk terletak di samping kanan kiri bangkuan kalian? Kalau ada, silakan dipungut, disatukan dulu, nanti dibuang ke tong sampah. Ya, baik. Di sini Ibu akan menyimpulkan bahwasanya pelajaran matematika itu ternyata dapat diimplementasikan dengan menggunakan AI. Tapi di AI ini ternyata ada kelemahan dan kelebihannya juga. Kelebihannya itu kita dapat menghasilkan sebuah jawaban secara cepat atau cepat tanpa berpikir panjang ya. Tapi kelemahannya itu satu, jawaban dari AI itu tidak mungkin selalu benar, apalagi kalau internetnya sedang down atau gangguan. Yang kedua, tidak melatih kita Bu untuk belajar profesional lagi atau melatih otak kita dan kesabaran kita. Yang ketiga tadi, kurang memahami Bu. Kalau di AI langsung ada jawaban, tapi kita tidak tahu itu hasilnya dari mana ya. Refleksi hari ini bahwasannya itu pembelajaran kali ini ada yang bilang menyenangkan karena kita dapat mengetahui pola-polanya ya. Yang kedua, kita mendapatkan ilmu baru. Sekarang coba per kelompok itu ketuanya mengumpulkan LKDP-nya pada Ibu. Yuk, LKDP-nya dikumpulkan. Ya, materi besok itu tentang bilangan bulat, tentang bilangan bulat, tapi babnya beda, yaitu tentang perkalian dan pembagian.